Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu transformasi geometri. Nah, pada transformasi geometri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Perkalian ini maksudnya adalah perkalian menjadi lebih besar atau perkalian menjadi lebih kecil. Pada transformasi geometri ini meliputi transformasi titik, transformasi garis, transformasi gambar, dan komposisi transformasi. Maksudnya adalah transformasi gabungan. Nah, kali ini kita akan membahas translasi dan refleksi saja. Untuk yang lain kita bahas di lain waktu. Nah, translasi, kita lanjut masuk ke contoh soal saja ya. Nah, di sini kita punya misalkan jika titik A digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, tentukan koordinat translasinya. Oke, kita akan mencoba menggambar titik A. Misalkan kita punya titik A di sini. Titik A ya. Titik A kemudian digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka menjadi di sini titiknya. Oke, ini adalah bayangan titik A yang dinamakan A aksen. Ini apabila dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana kita menuliskan translasi ini dalam bentuk umumnya? Bentuk umum translasinya adalah seperti ini, yaitu AX, Y ditranslasikan AB. A ini merujuk ke arah horizontal dan B merujuk ke arah vertikal. A ini ke kanan atau ke kiri, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, dan B ini ke atas atau ke bawah, kalau ke atas positif dan ke bawah negatif. Bayangannya disebut A aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Pada titik A yang kita punya di sini, ini, nah seperti itu, dapat dituliskan seperti itu. A dengan koordinat min 2,3 ditranslasikan ke kanan 4 satuan, 4 dan 2 satuan ke atas. Nah, bayangannya menjadi 2,5 ya. Kita coba titik yang lain. Misal kita punya titik B. Nah, di sini B min 2,1 ditranslasikan 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka dihasilkan di situ 4, min 2. Maka posisi titiknya adalah di sini. Oke. Ini apabila penyelesaian translasi menggunakan bidang kartesius. Nah, bagaimana kasusnya kalau translasinya bernilai besar? Maka ini akan sangat merepotkan. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal translasi tanpa menggunakan bidang kartesius. Nah, kita coba menggunakan rumus ya. Kita langsung masuk soal saja. Nah, jika A X, Y ditranslasikan oleh T dan menghasilkan A aksen. Nah, ini dapat dituliskan bentuk umumnya seperti ini ya. Maka di situ rumus X aksen dan Y aksennya bisa kita lihat seperti ini. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di situ titiknya A adalah min 3, min 2. Digeser 2 satuan ke kiri yang artinya dia negatif, kemudian 30 satuan ke atas, maka di sini nilainya adalah positif. Bisa dituliskan bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. X aksennya X ditambah A. A-nya di sini adalah min 20, B-nya adalah 30. Maka dapat menghasilkan X aksen dan Y aksennya adalah min 23,28. Oke. Nah,
ini apabila kita dalam bentuk titik. Kita coba kalau kita punya garis ya. Nah, kita punya suatu garis di sini, kita punya garis 3x min y min 5 sama dengan 0, ditranslasikan t sama dengan 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Kita menggunakan rumus x aksen seperti ini, maka kita masukkan angkanya. Nah, di sini x aksen dulu. X aksen di situ x aksennya sama dengan x plus a. Maka x aksen ini min a karena a-nya pindah sisi. Kemudian kita masukkan nilai a-nya adalah min 2. Karena min kali min maka menjadi plus. Maka kita mendapatkan nilai x, yaitu nilai x-nya adalah x aksen plus 2. Kemudian nilai y aksen. Y aksennya adalah y plus b. Nah, di sini nilai b-nya kita masukkan. Di sini nilai b-nya adalah 3, maka kita mendapatkan nilai y-nya yaitu y aksen min 3. Nah, nilai x dan nilai y kita substitusikan ke persamaan garis 3x min y min 5 menjadi seperti ini. Nilai x-nya kita ganti x aksen plus 2 dan nilai y-nya kita ganti menjadi y aksen min 3. Ya. Kita operasikan menjadi 3x aksen min y plus 6 plus 3 min 5 sama dengan 0. Kita operasikan saja, itu menjadi plus 4. Maka hasil bayangannya adalah 3x min y plus 4 merupakan bayangan dari 3x min y min 5. Oke, ini apabila kita mentranslasikan suatu garis. Lalu bagaimana kalau kita mentranslasikan suatu gambar? Oke, ini rumus umumnya ya. Nah, kita punya suatu gambar di sini, gambar segitiga merah dan segitiga biru. Nah, segitiga biru merupakan bayangan dari segitiga merah. Di sini kita tidak ada namanya titiknya, maka kita caranya adalah mencari salah satu titiknya. Oke, kita menggunakan titik yang di sini dan titik yang di sini sebagai bayangannya. Di situ adalah titik min 4,4 dan di sini adalah titik 2,1 sebagai bayangannya. Kita masukkan ke rumus x aksen dan y aksen, maka menjadi seperti ini. X aksennya adalah 2, y aksennya adalah 1. Nah, kemudian x-nya min 4 dan y-nya adalah 4. Kita buat nilai, kita menentukan nilai a dan b-nya, maka kita menentukan dari nilai x-nya terlebih dahulu, yaitu di situ x-nya kan min 4, pindah sisi menjadi plus 4, maka nilai a-nya menjadi 6 dan y-nya, y aksennya 1. Kemudian di situ kita masukkan nilai y-nya adalah 4, pindah sisi. Ya, oh maaf, itu nilainya 4 bukan 3 ya, nggak apa-apa. 3 itu. Bukan 3 itu 4 ya, mohon maaf ini. Oke. Nah, maka nilainya menjadi min 2. Maka nilai dari translasinya atau bilangan translasinya adalah 6 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Oke. Kita lanjutkan ke refleksi atau pencerminan. Di sini kita melihat beberapa sifat pencerminan, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, pencerminan terhadap titik asal, dan pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Kita akan mencoba apakah benar sifat ini dengan menggunakan bidang kartesius. Kita sudah punya bidang kartesius, kita menggunakan titik, kita coba menggunakan titik dengan 3,1 kita cerminkan terhadap sumbu X.
sumbu X sebagai bidang cerminnya, maka dapat dihasilkan bayangannya di sini harus sama jarak antara sumbu X ke titik dan sumbu X ke bayangan, maka dihasilkan 3,-1. Kemudian kita mencoba titik 3,1 ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Jaraknya harus sama ya, di sini 3, maka di sini hasilnya juga jaraknya sama 3. Di situ ada di koordinat -3 dan 1. Di sini -3 dan 1 sama dengan rumusnya ya. Kita coba direfleksikan terhadap titik asal. Titik asal itu titik yang merah ini, atau titik 0,0 atau titik pusat. Nah, di sini kalau kita tarik garis ke titik pusat, kemudian ditarik garis, maka harusnya titiknya ada di sini. Nah, itu koordinatnya adalah -3 dan -1. Oh, ternyata di sini. Ya, sesuai rumus yang ada di sini. Nah, itu adalah garis X sama dengan Y. Maka jarak titik ke garis dengan titik bayangan ke garis juga harus sama, dihasilkan bayangan seperti ini. Oke, ini untuk refleksi. Jadi kalau kalian mengerjakan menggunakan bidang kartesius berarti seperti ini. Kalau mengerjakan dengan rumus berarti ya menggunakan rumus yang seperti ini. Kita akan coba. Oke, kembali lagi ya. Oke. Kita masuk sifat pencerminan yang lain, yaitu di sini pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan -X dan X sama dengan H, Y sama dengan K di sini ya. Oke, kita coba menggambarnya. Kita coba menggambar pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan -X. Titiknya dulu 3,1 ya. Ini yang Y sama dengan -X. Kita cerminkan, maka menghasilkan di sini -Y -X. Hasilnya adalah -3, -1 di sini. Kemudian nah, X sama dengan H. Kok gambar X-nya di situ ya? Maksudnya X sama dengan H adalah nilai X-nya di garis ini. X-nya nilainya sama semua, yaitu di sini kita pakai -1, bisa yang mana aja. Di sini -1, maka dicerminkan menjadi seperti ini. Kemudian kita coba dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan K. Di sini kita pakai Y sama dengan 4. Kita cerminkan menghasilkan bayangan di sini. Oke. Inilah refleksi dan translasi. Semoga ilmu berikut adalah bermanfaat buat kalian untuk mengukur atau mengetahui tingkat kepahaman kalian terhadap materi translasi dan refleksi ini. Silahkan kalian mengerjakan latihan soal di buku siswa sebagai berikut ya. Mengerjakan pada buku siswa di sini ya. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.